Kembali ke sisi Nam Yang Sin yang baru memotong tangan kanan Deoksam. Di sisi Deoksam yang melihat tatapan tajam dari Nam Yang Sin pun berkata dalam hatinya, kalau ia mungkin akan mati di hari tersebut jika ia tidak melakukan apapun. Dan karena hal itu, Deoksam pun langsung bersujud meminta maaf kepada Nam Yang Sin dengan memanggilnya dengan nama Mumyeong, dan dengan uang yang ia simpan di balik bajunya itu. Dengan memberikan uang itu kepada Nam Yang Sin, ia meminta tolong untuk mengampuni nyawanya itu. Meski uang tersebut tidak seberapa dibanding dengan kerja banting tulangnya bertahun-tahun untuk dirinya. Mendengar perkataan Deoksam yang memintanya untuk memaafkan apa yang sudah ia lakukan terhadapnya itu, Nam Yang Sin pun berkata, kalau untuk memaafkan apa yang sudah ia lakukan terhadapnya itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena selama 5 tahun ia hidup bersamanya, hari di mana Deoksam memberinya makan yang layak, apalagi makanan, Nam Yang Sin berkata kalau hal tersebut bisa ia hitung dengan jari tangan. Ditambah kapanpun Deoksam bosan atau butuh pelampiasan, dirinya selalu menggunakannya sebagai samsak tinju. Nam Yang Sin tanpa iba pun terus berkata kepada Deoksam di hadapan para penduduk desa, kalau daripada Deoksam membayar atas kerja kerasnya itu, Deoksam bahkan tanpa ragu malah memerasnya, dan setiap kali ia akan pingsan karena meridian seizur, Deoksam pasti akan menginjak-injak dirinya, yang hal tersebut pun membuat para penduduk yang mendengar itu merasa iba kepada Nam Yang Sin. Dan sementara di sisi seseorang misterius yang ada di belakang mereka, ia pun merasa sedikit lega, karena tujuannya mencari orang yang mempunyai gejala meridian seizur akhirnya bisa ia temukan. Kembali ke sisi Nam Yang Sin, dia yang masih marah pun berkata kembali kepada Deoksam, meski Deoksam mungkin sudah berubah karena sudah mendapatkan ganjarannya sekarang, tapi tubuh Nam Yang Sin masih mengingat segala hal yang pernah ia lakukan terhadapnya itu. Dan karena hal tersebut, permintaan maaf dari Deoksam yang dibungkus dengan koin receh tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan dengan kepalanya yang dikubur di tanah seperti itu, Nam Yang Sin berkata kalau ia masih bisa membayangkan raut wajah dari Deoksam, dan hanya dengan sekali tebasan saja, Nam Yang Sin pun berhasil memenggal Deoksam yang sedang bersujud di hadapannya itu. Setelah memenggal Deoksam, Nam Yang Sin berkata, kalau harga untuk menindas dan mempermalukan yang lemah selama ini, sudah dibayar lunas dengan lehernya itu, dan siapapun orang yang tidak bertanggung jawab atas martial art yang mereka kuasai, tidak berhak sedikit pun memegang pedang, yang hal tersebut pun membuat orang misterius itu terlihat terkejut. Karena perkataan dari Nam Yang Sin itu adalah salah satu ajaran dari sekte Azure Heaven. Sambil menenteng pedang milik Deoksam, Nam Yang Sin pun menjauhi mayat dari Deoksam itu, dan pada saat ia melihat ke atas langit sambil berkata apa yang harus ia lakukan sekarang, terdengar seorang penduduk yang menjerit ketakutan, dan orang tersebut yang mencoba meminta tolong kepada para penduduk. Setelah ia berkata kalau ia dikejar oleh sekte demonik, ia pun langsung dipotong oleh salah satu pasukan sekte tersebut. Mendengar ucapan dari orang tersebut yang sedang dikejar oleh sekte demonik, para penduduk pun mulai merasa panik, karena sekte demonik itu berasal dari sekte Sun and Moon, yang terlihat jelas dari lambang mentari hitam dan bulan merah yang bertumpuk yang ada di baju mereka. Dan Nam Yang Sin yang mengetahui hal itu, melihat energi jahat yang memancar keluar dari tubuh mereka itu sudah jelas, kalau itu adalah demonic ki dari kultus demonik. Ia yang menganggap kalau ia dan Southern Sky Palace sudah memusnahkan mereka sepenuhnya dengan mengorbankan segalanya itu. Nam Yang Sin pun bertanya-tanya, kenapa kultus demonik itu masih ada di dunia Murim? Dan mendengar perkataan mereka yang sudah menutup semua area jalan keluar hanya untuk mencari seseorang yang mempunyai gejala meridian seizur, atau bisa dibilang juga Severen meridian sambil membunuh para penduduk desa. Nam Yang Sin yang mendengar itu pun akhirnya menyadari, kalau mereka datang ke desa tersebut untuk mencari dirinya.
Melihat mereka menyakiti orang tak berdosa hanya untuk mendapatkan keinginan mereka itu, Nam Yang Sin yang marah pun masih tetap diam di tempatnya dan akan membalas perbuatan mereka. Dan mereka yang melihat ke arahnya dengan tatapan yang menyeramkan, Nam Yang Sin tanpa ragu langsung berjalan ke hadapan mereka. Dan teman-teman sebayanya yang ada di belakang Nam Yang Sin yang terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka pun berkata kepada Nam Yang Sin, kalau mereka terus berada di tempat tersebut, mereka pasti akan mati di tangan kultus demonik. Tetapi, Nam Yang Sin berkata, begitu seseorang memegang pedang, orang tersebut harus paham kapan waktunya yang tepat untuk menghunuskannya. Para kultus demonik yang melihat Nam Yang Sin berjalan menghampiri mereka pun dengan serentak langsung bergerak ke arah Nam Yang Sin. Dan sementara di sisi Nam Yang Sin, meski ia tahu kalau tubuhnya yang sekarang telah berubah, tapi martial art-nya masih tetap sama. Karena di kehidupannya yang dulu, dirinya adalah Sword Emperor. Dan di sisi orang misterius yang melihat kuda-kuda yang digunakan oleh Nam Yang Sin, ia pun terlihat terkejut. Karena sikap kuda-kuda dari Nam Yang Sin adalah Samje Sword Art, teknik paling dasar dari tingkatan martial art, dan tingkatan martial art tersebut diketahui adalah Three Talents, Power Sword, dan terakhir Samje Sword Art. Melihat titik akupuntur baik Ho-nya memanas, di level 6 Yang Sin yang sekarang, orang misterius itu berkata kalau Nam Yang Sin mungkin tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya itu. Tetapi melihat konsentrasi sedalam itu di level 6 Yang Sin yang sekarang, orang misterius itu berkata kalau Nam Yang Sin adalah orang yang sangat hebat. Dan sementara di sisi Nam Yang Sin, menyadari kalau musuh yang berada di arah kiri sebanyak 3 orang dan 4 orang di arah kanan, tanpa melihat, ia pun menyiapkan satu serangan langsung kepada salah satu kultus demonik, dan dengan satu tebasan itu, Nam Yang Sin pun berhasil membelah salah satu anggota kultus demonik yang mencoba untuk menyerangnya. Rekannya yang lain yang mencoba untuk menyerang Nam Yang Sin dengan serentak, Nam Yang Sin dengan mudah bisa menghindari setiap serangan tersebut, dan dengan tebasan horizontalnya, Nam Yang Sin pun berhasil membunuh mereka semua yang menyerangnya itu. Dan satu orang lagi yang masih tersisa yang mencoba menyerang Nam Yang Sin dari arah lain. Dengan tusukannya, ia mencoba menyerang langsung ke arah kepala dari Nam Yang Sin. Namun Nam Yang Sin dengan sigap menghindari serangan tersebut. Dan dengan serangan balik dengan serangan yang sama, Nam Yang Sin pun berhasil mendaratkan serangan itu ke arah tubuh dari pasukan kultus demonik tersebut. Dan dalam keadaan sekarat itu, kultus demonik itu berkata kepada Nam Yang Sin, kalau ia seperti seorang monster. Setelah mencabut pedangnya kembali dan berhasil membunuh pasukan kultus demonik yang mencoba menyerangnya, orang misterius yang melihat kejadian itu pun terlihat terkejut, karena hanya dengan Samje Sword Art saja, yang diketahui jurus paling dasar dari dasar tersebut, Nam Yang Sin dengan mudah berhasil membunuh sekelompok pasukan kultus demonik, yang hal itu pun menyadarkan dirinya, kalau pemuda yang ada di depannya adalah seorang jenius berpedang dari lahir. Di sisi Nam Yang Sin, setelah berhasil membunuh sekelompok pasukan demonik pun mendengar ucapan dari seseorang, dan ternyata, itu adalah sekelompok pasukan demonik yang lain. Dan sementara di sisi pasukan kultus demonik itu, salah satu dari mereka yang memakai baju yang berbeda pun merasa tidak menyangka, kalau salah satu kelompoknya bisa dibinasakan oleh hanya seorang bocah saja. Dan di sisi Nam Yang Sin yang sudah bersiap-siap kembali untuk melakukan pertempuran, tak diduga ia mendadak merasakan rasa sakit dari dalam tubuhnya itu, yang diketahui, kalau itu gejala dari penderita Severan Meridian. Melihat gejala tersebut sedang kambuh, pemimpin pasukan kultus demonik yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah mungkin bocah yang ada di depannya itu adalah orang yang mereka cari? Dan melihat gejala yang sedang terjadi dari bocah tersebut, salah satu bawahannya pun berkata, kalau ciri-cirinya yang cocok dengan gejala dari seorang penderita Severan Meridian, ia pun mengasumsikan,
Kalau bocah yang ada di depannya itu adalah orang yang mereka cari, dan mengetahui tujuan orang yang mereka cari ada di depannya, pemimpin kultus demonik itu pun langsung memberikan perintah kepada para bawahannya, untuk menangkap bocah yang ada di depannya itu tanpa lecet sedikit pun, dan dengan perintah dari pemimpinnya itu, mereka pun dengan serentak langsung melompat untuk menangkap Nam Yang Sin yang sedang kesakitan menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.